عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih meneruskan pembahasan kita sebelumnya berkenaan tentang tawakal. La tabdhulan linnasi irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadhallila. Artinya, jangan engkau korbankan kehormatanmu kepada manusia dalam keadaan engkau mengingini atau tamak harta mereka atau kedudukan mereka, dalam keadaan menghinakan diri. Maksudnya apa? Manakala di antara perkara yang semestinya bagi manusia itu dia harus menjaga dirinya dari menghinakan, dia harus menjaga dirinya supaya tidak merendahkan kepada makhluk karena tamak dengan apa yang di tangan mereka. Ini adalah satu jalan yang harus dihindari. Contoh misalnya, orang kaya atau pejabat, di hadapan mereka kita rendahkan diri kita, kita hinakan diri kita karena harta dan jabatan mereka, berarti sama dengan antum menghinakan diri antum di hadapan makhluk. Pada posisi ini beda dengan tawadhu, ya. Beda dengan tawadhu. Ya. Kalau tawadhu itu betul-betul kerendahan hatinya mencari dalam suatu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para ulama kita mengajarkan tawadhu' idza manilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi may yatawadha. Rendah hatilah kalau engkau berada di posisi manusia. Ya.
Kalau ingin terangkat di sisi manusia, rendah hati. Karena sesungguhnya terangkatnya suatu kaum itu disebabkan dari tawadhu'nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah diri, rendah hati, tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Tapi tadi ini beda. Ada tujuan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya dengan orang kaya, merendahkan dirinya dengan pejabat karena harta dan kedudukan mereka. Maka itu adalah ya kerugian yang besar yang antum rasakan. Ya. Merendahkan diri depan siapa? Gubernur karena jabatan kegubernurannya. Merendahkan diri depan wali kota karena jabatan kewalikotaannya. Merendahkan diri depan anggota dewan karena jabatan keanggota dewanannya. Kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita dengan tujuan harta mereka atau tujuan daripada jabatan mereka, kedudukan mereka, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena kita mencari kemuliaan makhluk. Kita memuliakan makhluk dan melupakan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini. Karena orang yang bertawakul, bersandar ya dengan apa yang ada di tangan makhluk, baik dengan cara dia bersandar itu dapat memutuskan pandangannya ya dari apa yang ada sisi manusia. Kalau orang yang betul-betul sandaran dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang namanya tawakal, ya, dia memutuskan sesuatu pandangan dari apa yang ada di sisi manusia. Ini manusia ini diberikan harta yang begitu banyak. Di saat dia duduk, sama orang yang berharta dengan orang yang tidak berharta sama rata. Orang yang berkedudukan tinggi dengan tidak sama rata. Berarti dia mampu untuk mengendalikan dirinya dari sandaran kepada makhluk. Ya, di sini. Karena orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberikan oleh Allah ya sesuatu keinginan bagi dirinya. Tidak akan susah. Orang yang tawakal dengan Allah itu tidak akan pernah susah. Tidak akan pernah sulit. Ya. Allah akan bukakan dari segala jalan, dari setiap kesulitan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dia pun tidak akan tamak. Ya, karena yang dipandang itu Allah. Dia mandang orang yang kaya, yang banyak hartanya. Yang dipandang itu bukan hartanya, tapi yang dipandang itu adalah Allah yang Maha Kaya yang memberikan kepadanya. Ya. Dia memandang kedudukan bagi seorang hamba, bukan kedudukannya yang dia pandang, tetapi Allah yang memberikan kepadanya suatu kedudukan. Ya. Atau dengan dia melakukan usaha atau asbab. Karena usaha itu akan menjaga dirinya daripada pemberian makhluk. Usaha itu akan menjaga dirinya dari tamak. Ya. Jangan kita berdiam diri, ayuhal jamaah. Apapun yang antum miliki pada saat ini dengan jalan berbagai macam usaha, lanjutkan dengan usahanya. Lanjutkan, dibandingkan kita hanya menjadikan dalam kehidupan kita sandaran kepada makhluk saja, karena makhluk tidak akan sama seperti kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan.
itu asbab, cari, ya, berusaha itu adalah asbab, akan menjadikan diri antum lebih, ya, terjaga dari sandaran kepada makhluk, dapat menjaga diri antum dari tamak, ya, sehingga penyusun daripada ungkapan bait tadi dari Qasidah lah kita sebut, memberikan suatu peringatan tentang keadaan dengan perkataan beliau yang beliau ucapkan di dalam ucapan tadi, ya. Jadi maknanya adalah jangan dikorbankan kehormatan kita yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli dunia, ya, dalam keadaan merasa tamak dengan harta dan kedudukan mereka, ya. Karena merendahkan diri, ya, dengan apa, mondar-mandir kita berkhidmah, ya, dalam kita dijadikan misalnya sebagai pembantu kepada ahli dunia, itu beda dengan orang alim, beda. Kalau kita dengan guru kita mau dijadikan sebagai budak, dalam hal itu tidak menjadikan masalah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, ana abdun man allamani harfan wahidan insya'a ba' wa insya'a istarak. Kata Sayyidina Ali, saya siap menjadi hamba siapa yang mengajarkan saya satu huruf. Kalau dia mau dia jual saya, ya jual aja. Kalau dia mau culik saya, ambil, ya ambil aja. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kalau antum menjadi budak di hadapan guru antum, itu justru bukan menurunkan derajat antum, tapi semakin mengangkat derajat antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin mengangkat, dan tidak ada satupun seorang murid, ya, yang mereka berhasil untuk mendapatkan dari keinginan mereka kecuali di dalamnya ada khidmah kepada guru-guru mereka. Itu pasti, ya. Antum tanya siapa aja, Habib Muhammad tidak akan dapat kedudukan beliau sebagai pengajar kalau dahulu beliau tidak khidmah kepada guru-guru beliau. Tanyakan beliau. Siapapun yang antum pandang, semuanya pasti pernah berkhidmah kepada gurunya, ya. Dulu saya jadi tukang 3 tahun, jadi tukang di pesantren, ya, badan kurus, sampai saya udah tidak betah. Ini bukan mondok, ini jadi tukang, belajar sekolah tada, apa tada, tukang, ya. Begitu saya ngadap guru saya, beliau bilang, ilmu itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ketika Allah memberikan suatu ilmu yang tidak nampak dalam pandangan matamu, tapi engkau sendiri akan heran, kenapa bisa diberikan oleh Allah seperti itu, ya. Di balik belajar yang sedikit, terkadang diberikan oleh Allah dengan keilmuan yang banyak. Berkah apa? Khidmah. Sampai beliau katakan, al-ilmu fil khidmah. Ilmu itu ada pada khidmah. Berkah ilmu itu ada pada khidmah. Maka subhanallah, udah, saya udah mau berhenti, udah betah, ya. Ingat lagi bagaimana Syekh Ali Baras, ya, yang beliau khidmah dengan sahib Ratibil Attas, ya, Habib Umar Al-Attas, yang nyusun Ratib Attas itu. Sampai kata beliau, tidak akan sampai seorang yang mengirimkan Al-Fatihah kepada saya kalau mereka tidak melewati Al-Fatihah kepada Syekh Ali Baras. Bayangkan. Kenapa?
kemuliaan yang Allah angkat kepadanya disebabkan karena khidmah diantaranya kepada guru beliau. Khidmah kepada gurunya, ya. Tinggi ilmu khidmah itu, ya. Jangan kita khidmah kepada ahli dunia, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Yang ada hanya kerendahan antum aja, ya. Antum khidmah kepada para pejabat dengan tujuan kedudukan mereka, harta mereka, itu justru akan merendahkan diri antum, ya. Maka di situ jangan sampai kita membesarkan dunia di dalam hati, ya. Siapa yang mencintai dunia kemudian membesarkan dia, maka ya dia juga akan membesarkan orang-orang dunia, ya. Orang-orang dunia yang menghadap kepada mereka akan dibesarkan, ya. Dia pun akan berangan-angan agar memperoleh, memiliki daripada dunia apa yang telah mereka peroleh. Ini sifat para hamba dunia, yang para hamba hawa nafsunya saja, ya. Bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kalau ahli dunia itu meninggalkan ibadah, ya antum tinggalkan juga. Kalau ahli dunia itu tidak sholat, ya antum juga tidak sholat, ya. Gimana antum mau sholat sementara antum jadi pelayan ahli dunia, ya, yang mengedepankan dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Tapi kalau antum menjadi pelayan untuk ahli akhirat, antum dimuliakan oleh Allah, ya, dimuliakan Allah. Siapapun, jangan antum malu kalau antum misalnya makan ramai-ramai, antum adalah seorang yang diberikan kedudukan dalam dunianya, kemuliaan. Jangan antum malu untuk mengambilkan piring orang, antum isikan nasi kepada mereka, jadi pelayan bagi mereka. Kalau mereka orang-orang soleh. Ana makan, di samping ana beliau Ami Mukhtar. Nah, di samping ana Pak Ayahanda Pak Haji Saleh atau Ami Talib, ya. Ana berempat. Ana ambilkan piring beliau, ana ambilkan nasi. Jangan malu antum khidmah seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu kesolehan mereka. Tujuan kita bukan menghambakan kepada dunia mereka, tapi tujuan kita karena kesolehan mereka. Kita khidmah kepada orang soleh karena hati mereka itu selalu terhubung dengan Allah. Otomatis kita berkhidmah dengan pelayannya Allah, gitu, ya. Sehingga jangan heran kalau antum memang diposisikan untuk ngangkat, ya, sesuatu, silakan. Itu seorang yang masyhur, ya, ahli di dunia, udah masyhur dunia, udah, ya. Siapa yang tidak kenal Habib Ali Al-Jufri, ya kan, yang ganteng itu. Guru beliau kan di Jeddah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya. Kalau sudah acara, bayangkan seluruh dunia beliau itu dakwah, seluruh dunia. Kalau sudah acara Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, posisi beliau apa? Posisi beliau tukang menyiapkan makanan orang. Tukang menyiapkan makan. Padahal kalau di luar seorang yang diangkat oleh Allah. Tapi begitu di tempat guru beliau adalah seorang yang bukan mencari kerendahan karena ahli dunia, karena mencari kedudukan ya di sisi Allah, ketinggian karena ilmunya itu. Ilmu sang guru, dia cari keberkahannya. Khidmah, ya. Habib Umar, kalau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya, khidmah. Bahkan Habib Ali Al-Jufri memegangkan mikrofon. Allah yarham Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika dakwah
mikrofon dipegangnya, bukan sebentar, mau 1 jam megang mic tidak bergerak, ya, bukan tak sengal tangan itu. Kenapa? Khidmahnya itu, ya, suatu yang tidak kita mampu, tapi karena ingin berkah ilmu itu yang dicari, ya, mereka berkhidmah. Tujuan khidmah kepada ahli akhirat, tidak masalah, ya, tidak masalah. Jangan antum khidmah kepada ahli dunia dengan tujuan dunianya, tapi ahli akhirat tidak masalah, ya. Itu alhamdulillah bab kita tentang bab tawakul, bab tawakal sudah kita selesaikan, sudah kita jelaskan, ya. Selanjutnya adalah ikhlas. Lanjutnya ada ikhlas. Sebelum kita melanjutkan bab tentang ikhlas, ya, sampai di sini yang mau nanya silakan.